Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 224 ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita baca ayat ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan. Jadi la ini bermakna janganlah, karena ketemu kalimat yang berakhiran wawu dan alif. Janganlah kalian menjadikan Allah. Janganlah kalian menjadikan Allah urdotan sebagai penghalang. Urdotan sebagai penghalang. Sebagai penghalang li aimanikum, bagi sumpah-sumpah kalian. Maksudnya apa, Pak? Sebelum Pak Ridho nanya, saya tanya dulu, ya kan? Janganlah, apa Pak? Janganlah kalian menjadikan Allah itu, maksudnya nama, kadang-kadang gitu ya Pak. Jangan menjadikan nama Allah itu urdotan li aimanikum, sebagai penghalang. Nah, kalimat penghalang ini nanti langsung ke kalimat ini. Antabaru wa tattaku wa tuslihu bainan nas. Itu masalah gini. Janganlah kita bersumpah atas nama Allah untuk menghalangi kita mau berbuat baik. Contoh gini, saking bencinya kita sama seseorang, ya misalnya, saking bencinya saya sama Pak Ketua DKM, ya, saking bencinya. Terus saya ngomong gini, saya nggak akan ke masjid kalau ketua DKM-nya masih dia, demi Allah. Sumpah demi Allah itu kan baik, Pak. Kebaikan. Tapi kebaikan ini menghalangi saya berbuat datang ke masjid. Sehingga orang apa? Nggak jadi ke masjid. Kalau ke masjid pakai bayar kafarat. Nah, itu nggak boleh, Pak, maksudnya gitu. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak mau ikut perang misalnya gitu. Bersumpah demi Allah kan boleh membawa nama Allah, tapi sumpah itu akhirnya menghalangi dia untuk berbuat baik. Kalau dia pindah masjid ke masjid lain, kan ada yang gitu, nggak mau sempat ke sini ya. Ya. Dan di sini wala taj'alullaha urdatan antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas li aimanikum. Ya. Maksudnya ini kayak ini nanti ada kaitannya tentang ada seseorang yang bersumpah demi Allah tidak akan menggauli istrinya. Dinikahi itu kan supaya bisa Bapak digauli. Kok malah dia saking bencinya sama istrinya, Dek, benci masih manggil Dek, Dek sampean itu gimana sih? Ini. Pokoknya demi Allah saya bersumpah nggak akan menggaulimu. Nah, kalimat yang seperti itu menggauli istri itu kebaikan, bersumpah juga kebaikan. Kebaikan bersumpah ini menghalangi seseorang untuk berbuat baik pada istrinya. Maka hukum seperti ini nanti, kalimat yang keluar tidak mau menggauli itu nanti akan dianggap sebagai talak. Gitu Pak. Dianggap sebagai talak kalau dia apa? Dia berkehendak, berazam, berniat untuk mentalak. Itu. Begitu, nanti kita lihat.
begitu ketahuan kalau dia berkehendak ingin mentalak, berarti kan mengharamkan dirinya untuk menggauli istri, pada istri itu halal. Gitu ya Pak. Tapi kesalahannya itu dengan membawa-bawa nama Allah, wala taj'alullaha itu. Membawa-bawa nama Allah. Akhirnya kebaikan bisa menghalang-halangi berbuat baik. Kalau tidak pakai sumpah sih nggak sampai membayar kafarat. Misalnya ada orang ngomong begini, Pak, kok Bapak nggak mau sedekah di masjid, kenapa? Saya perhatiin kok namanya nggak pernah muncul. Aduh, saya kalau sedekah terus kemudian diumumin takut ria saya. Gitu. Takut rianya bagus Pak. Takut rianya. Tapi setidaknya ketika dia takut ria malah dia nggak mau sedekah. Ya kan misalnya ada orang yang ngomongnya takut ria, takut nanti sombong dan macam-macam. Malah dia malah nggak mau sedekah. Gitu. Jadi antabaru atau taku atau selihu. Padahal kita itu diajarin diumumin atau tidak nggak masalah. Ya Pak ya, diumumin ya kita nggak jadi besar hati, nggak diumumin nggak jadi kecewa, enggak. Sedekah tapi takut nggak ria. Iya, soalnya sedekah, yang penting itu sedekah Pak. Kalau kita nggak mampu dapat, iya, kan kita nggak tahu yang ria itu yang mana. Ya. Enggak konsepnya enggak begitu. Iya. Jadi orang ikhlas itu kan bertahap ya Pak. Enggak bisa orang kemudian langsung ikhlas. Orang ikhlas itu bertahap. Iya. Ya awalnya kan ya kayak kita ngaji kayak gini tuh awalnya juga penasaran kan nggak ikhlas banget tuh gitu. Tapi kenyataannya semakin lambat laun ada rasa yang bisa kita dapat, ada ilmu yang bisa kita, akhirnya rasa-rasa yang pernah kita rasakan di awal-awal ngaji dulu itu udah kita ilangin. Yang penting ngaji. Ya perbuatan-perbuatan baik yang lain juga begitu Pak. Jadi kalau suruh milih lebih baik enggak sedekah daripada ria. Ya benar, ria itu ya enggak bagus, enggak sedekah juga enggak bagus gitu maksudnya. Ya Pak ya. Proses awalnya, tapi terus keterusan. Iya, terus setan itu terus ngajakin mendingan nggak usah. Iya, ya kayak ada seorang pemimpin ditanya, kok Bapak nggak masuk KPK katanya gitu. Sementara dia kok korupsi KPK, kata yang korupsi kan saya berbuat katanya gitu. Dia nggak masuk KPK kan nggak berbuat apa-apa kan. Jadi maksudnya ini jangan sampai sumpah-sumpah yang baik itu menghalangi sebagai penghalang antabaru untuk berbuat baik, watattaku untuk bertakwa, watuslihu bainan nas untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu nanti itu kemarin kaitannya tentang apa? Tentang ada orang yang bersumpah menggunakan atas nama Allah tapi digunakan untuk bersumpah li'an. Ini istilahnya gitu Pak. Bersumpah li'an. Bersumpah li'an itu bersumpah dia tidak mau menggauli istri. Kan itu kategorinya termasuk talak. Ya, kan ada talak itu yang sharih, ada talak yang ghairu sharih. Talak yang jelas-jelas kalimatnya nggak bisa dibantah, ada kalimat yang masih nggak jelas,
Kayak misalnya, nah, kamu nu dibilangin ngayat, kalau pulang sana ke rumah orang tua sana. Kalimat pulang itu maksudnya apa? Nah, itu namanya kalimat yang tidak jelas, yang multitafsir kalau bahasa kita. Bisa bermakna pulanglah menjadi apa ya, menjadi anak dari bapakmu lagi atau bapak ibumu lagi, atau pulanglah nggak jadi istriku. Nah, gitu. Jadi maknanya bisa dua. Makanya terus kemudian ditanya mengucapkan itu niatnya apa? Yang mengucapkan itu niatnya apa? Kalau niatnya mencerai, maka nanti jatuhlah apa? Talaknya. Kalau tidak berniat untuk menceraikan, ya tidak mengandung makna talak. Nah, semuanya itu kadang-kadang ada talak yang dibarengi dengan sumpah. Ya, Pak ya, ada orang mengucapkan kalimat talak dibarengi dengan kata apa? Sumpah. Sumpah itu harus menggunakan kata demi Allah, Pak. Jadi kalimat sumpah yang dimaksud di sini, li'aimanikum sumpah, itu dikategorikan sumpah menurut syariat, itu ketika menggunakan lafal wallahi, terus billahi, tallahi, pilih salah satu aja. Jadi wallahi, billahi, tallahi. Kalimatnya cuma ini saja. Nah, lafal Allah terkadang diganti dengan kalimat Asmaul Husna, War-Rahmani, misalnya gitu. Tapi yang paling, ya, wallahi ini demi Allah, billahi demi Allah, tawahi demi Allah. Kalau wallahu dan Allah. Jadi syaratnya apa, Pak? Syaratnya kalau secara bahasa menurut ilmu nahwu, lafal qasam itu harus majrur, harus kasroh. Jadi kalau kita ngomong wallah, itu masih dipertanyakan wallahu apa wallahi. Kalau wallahu tidak berniat sumpah, kalau wallahi diniatkan sumpah. Apalagi wallaha malah nggak jelas lagi. Gitu. Malah nggak bisa dipahami lagi. Iya. Misalnya, nah, itu nanti kalimat itu akan nggak bermanfaat apabila seseorang sudah berisyarat. Misalnya begini, wallahu. Nah, yang dikuatkan yang mana? Kalimatnya atau mengangkat tangannya? Mengangkat tangan ini kan isyarat. Isyarat kalau orang itu apa, Pak? Sumpah. Tapi kalimatnya salah. Nah, yang dipilih itu yang mana kan gitu, Pak? Maka yang seperti itu isyarat itu isyarat diutamakan. Iya, isyaratnya diutamakan. Gitu. Jadi mengangkat tangan ini menunjukkan isyarat apa? Isyarat sumpah. Gitu. Jadi ini kaitannya dengan aiman. Nggak tahu, jarinya satu apa dua? Ah, ini masalah isyarat, ini harus disepakati. Isyarat itu harus kesepakatan. Kalau setahu saya kalau dua itu cis foto ya. Apa? Kalau satu? Iya, maksudnya begini, pemahaman yang seperti itu harus tafakuh, harus mutafak, harus kesepakatan. Nanti kesepakatan satu apa dua, gitu. Nah, apalagi sudah kalau diangkat Al-Quran, walaupun itu tidak menjadi syarat ya, Pak. Diangkatnya mushaf Quran itu tidak menjadi syarat orang bersumpah. Kayak dipocong, itu juga nggak jadi syarat. Ya, itu hanya penguat-penguat supaya orang itu tidak menyepelekan perkara sumpah. Boleh, pocong mau diikat boleh, dimasukin ke kuburan juga boleh. Semua pocong yang pasti dari zaman dulu nggak ada. Cuman itu al-adatu muhakamah, itu menjadi adat. Tidak semua tempat ini menggunakan pola itu untuk bersumpah. Karena sumpah pocong itu kalau dalam Islam bentuknya bukan sumpah pocong,
tapi namanya mubahalah. Mubahalah. Gitu. Enggak, mubahalah itu yang bersumpah dirinya mengajak anak istrinya. Jadi yang bersumpah tidak hanya dirinya sendiri. Nanti adanya di surat Ali Imran terkait tentang mubahalah. Teknis mubahalah itu harus di depan banyak orang, disaksikan jamaah, disaksikan orang banyak. Kemudian anak, istrinya, dia, tiga-tiganya semuanya bersumpah siap mendapatkan azab apabila omongannya salah. Nah, itu bukan konsep mubahalah, enggak begitu. Mubahalah itu tidak boleh untuk urusan hakim, enggak boleh. Urusan saksi, enggak boleh. Mubahalah itu untuk apa ya? Untuk memutus perdebatan yang enggak selesai-selesai. Mubahalah. Itu pun dulu terkait tentang kenabian. Jadi jangan dikaitkan dengan politik harus mubahalah, terus saya bersaksi kasusnya Pak ini, terus saya bermubahalah, enggak boleh. Cukup dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah sudah cukup. Jangan sampai ntar menggunakan nama Allah, dan itu kan mubahalah itu kan demi Allah saya berkeyakinan apa yang saya ucapkan itu benar. Kalau saya salah, saya dan anak-anak saya siap diadab, kan begitu. Mubahalah itu, Pak. Jadi jangan ngomong mubahalah saya siap digantung di Monas, enggak begitu, bukan mubahalah namanya. Iya, karena saking gampangnya orang mengucapkan sumpah. Padahal sumpah itu udah paling sakral, Pak. Nah, makanya ngomong demi Allah itu orang masih nggak percaya. Akhirnya supaya takut gimana? Dipocong, karena orang lebih takut mati daripada lebih takut Allah, lebih takut dimiskinkan daripada dimasukkan neraka. Jadi kalau pelantikan zakat itu mesti nggak pakai sumpah, karena nanti kita makan sumpah, akhirnya kenapa negara itu kacau karena kita banyak makan sumpah. Sumpahin. Enggak, kalau disumpah begitu itu ada undang-undangnya nggak sih? Ada ya? Ada ya? Ya untungnya saya nggak pernah gitu aja. Ya, ya termasuk kayak tradisi mengangkat mushaf. Terus kemudian ada di daerah Jawa Timur itu tradisi sumpah pocong. Terus kemudian sumpah di dalam dikubur kayak gitu Pak. Ya kalau dibilang bid'ah ya bid'ah gitu Pak. Tetapi ya itu tadi kadang-kadang al-adatu muhakamah, adat itu menjadi hukum. Adat itu menjadi hukum. Makanya yang penting kalimat yang diucapkan adalah wallahi, billahi, tawahi tadi itu. Nah, boleh, yang penting ada kata wallahi, billahi wa rasulihi, enggak apa-apa. Gitu. Iya itu tadi. Enggak begitu. Jadi pertama begini, yang paling diutamakan orang sumpah itu adalah paling utama itu menggunakan nama Allah. Sumpah kok menggunakan nama Allah, maka dia akan berakibat kalau dia salah, dia harus bayar kafarat. Kalau ada sumpah tidak menggunakan nama Allah, walaupun dia salah, enggak bayar kafarat, itu yang membedakan, Pak. Nah, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi langit bumi seisinya, itu sebagai penguat aja, namanya taukid. Ya, penguat suatu kalimat. Nah, dengan niatan apa? Jangan diniatkan bahwa nama Allah ini enggak sakral. Gitu. Tetap yang dikatakan aiman atau yamin, sumpah, itu adalah dengan menggunakan nama Allah. Antabarru, bahwa kalian berbuat baik, watattaqu, dan kalian bertakwa, watuslihu, dan kalian memperbaiki bainan nasi, di antara manusia. Nanti penerjemahan, janganlah kalian menjadikan nama Allah
sebagai penghalang kalian berbuat baik, bertakwa, memperbaiki di antara manusia dengan sumpah-sumpah kalian. Wallahu sami'un alim. Allah maha apa? Maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, dah lanjut. Ayat berikutnya masih kayaknya tentang sumpah. Nah, itu masih ada pengecualian. La yu'akhidukumullah. La tidaklah. Yu'akhidukumullahu. Nanti langsung ke lafal Allah. Allah tidak yu'akhidukum menjadikan kalian bilagwi sebab main-main. Fi aimanikum dalam sumpah-sumpah kalian. Nah, nanti kan ada orang yang mengucapkan mengucapkan kalimat wallahi, tapi hatinya tidak berniat untuk mengatakan sumpah. Misalnya kita nih habis sholat di Masjidil Haram. Pulang tuh Pak, ngelewatin, ada orang-orang jualan tuh. Haji, wallahi, halal, wallahi halal. Kadang dia spontan tuh ngucapin lafal itu. Ya, wallahi ladid misalnya. Ini enak. Demi Allah. Dia mengucapkan itu demi Allah ini enak. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu dalam bahasa sehari-hari tidak termasuk kategori sumpah. Karena dia mengucapkan itu udah menjadi bahasa sehari-hari, gitu. Pejabat lagi. Nah, termasuk kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat yang lagwi, lagwi. Fakot selagot, gitu. Lago, sia-sia. Kalimat yang nggak disengaja, ngelindur, terus apalagi dipaksa, kalimat yang diancam, lagwi. Allah tidak menjadikan pada sumpah-sumpahmu itu sebab apa? Kalimat-kalimat yang lagwi. Lagwi itu termasuknya apa Pak? Ketika kita diancam, suruh bersumpah, maka sumpahnya nggak sah. Ketika kita dipaksa, nggak sah. Ya mungkin pas pejabat ketika disumpah itu dipaksa karena ada undang-undangnya itu. Ya kan? Mungkin wallahu alam. Itu lagwi. Kata yang disumpah, saya nggak niat sumpah, seorang saya dipaksa untuk sumpah dalam hatinya. Makanya nanti begitu di neraka dia dimasukin ke tong sama malaikat, tutup tongnya, ceburin ke neraka. Dia teriak-teriak, oh, tolong panas. Kata si malaikat, saya nggak bakar kamu, saya bakar tong, katanya. Saya bakar tong, katanya gitu. Ya supaya nggak ngantuk aja. Itu supaya nggak ngantuk gitu. Kenapa di dunia ngelak mulu, ya kan? Alasan mulu. Itu jadi ada kalimat yang lago, termasuk orang ngigo itu ya lago, lagwi, main-main, sia-sia, ya kalimat yang sia-sia, termasuk latah. dipukul wowohi. Misalnya orang dipegang sedikit wowohi. Wowohi. Nah, kalimat-kalimat yang seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang seperti itu disebut lago. Lago itu ucapan sumpah yang tidak dianggap oleh Allah, maksudnya tidak sah secara bahasa. Ya, walakin yu'akhidukum, akan tetapi yu'akhidu, dia menjadikan kalian bima kasabat qulubukum,
dengan apa-apa yang kasabat qulubukum, hati-hati kalian usahakan. Maksudnya apa? Allah hanya menjadikan sumpah itu yang diniatkan dari dalam hati. Nah, ini ya termasuk tidak hanya sumpah, Pak. Tidak hanya sumpah. Nanti ayat ini menjadi dasar bahwa setiap perbuatan itu tergantung niat dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat. Nah, justru kalimat seperti itu dia berdosa. Karena apa? Kalau memang dia maling ya, misalnya dia maling. Misalnya dia maling, terus ngomong demi Allah saya nggak maling. Maka saat itu dia berkewajiban bayar kafarat, karena dia berbohong. Nah, kafaratnya apa? Pertama memerdekakan apa? Budak. Itu kan. Yang kedua, dia bersedekah atau berpuasa. Sebanyak ada yang mengatakan 10 orang miskin, puasanya 3 hari. Biar namanya kafarat sumpah. Jadi kalau misalnya demi Allah saya tidak akan korupsi, tahu-tahu korupsi. Tahu-tahu korupsi. Maka saat itu dia berkewajiban bayar apa? Kafarat. Kata dia korupsinya 1 miliar dia ambilkan. Iya, dosa, tetap berdosa. Ya, maksudnya ini kan jangan sampai orang itu menggunakan nama Allah itu untuk yang main-main. Walaupun dia berniat hatinya berniat untuk bersumpah, tapi tujuannya untuk bermain-main, maksudnya untuk bercanda-canda, jangan sampai. Karena apa? Suatu saat, di saat kita membutuhkan sumpah itu untuk kejujuran, karena kita udah terbiasa bohong dengan sumpah itu, orang percaya tidak, Pak? Enggak percaya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, sampai misalnya ada ustadz, sampai ustadznya bohong aja lu jamaahnya percaya. Ya, Pak ya? Kan ada ya. Karena belum pernah kelihatan dia berbohong. Kan gitu, Pak. Ibunya, ini ada seorang anak, diomelin terus sama ibunya. Tiap hari ngoceh mulu. Maknya itu ngomel-ngomel. Ya, Pak ya. Sehingga anak ini terbiasa, Pak. Terbiasa dengerin omelan itu. Akhirnya, Pak, ibunya ngomel ya udah kebiasa. Udah kebal, udah. Gitu. Makanya ketika ibunya ngomel, bapaknya jangan ikut-ikutan. Nah, mendingan apa jadi bapak yang diem aja, diem. Makanya ketika anak kok ngeliat bapaknya diem, takut ya. Laki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah, dia itu ya, yu'akhid itu dia Allah menjadikan kalian bima kasabat qulubukum, sebab apa-apa itu sumpah ya, sumpah-sumpah yang hati kalian itu mengusahakan atau diusahakan hati. Kasabat itu maksudnya berniat untuk bersumpah. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Lilladzina yu'luna. Nah, ini sudah mulai pembahasan tentang masalah keluarga. Ya, ini. Lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna, yang mereka mengilak. Saya tetap membahasakan mengilak, Pak. Namanya apa? Sumpah ilak. Sumpah ilak itu tadi yang saya bilang, orang laki-laki bersumpah demi Allah tidak akan menggauli istrinya. Ilak namanya. Ya, Pak ya. Jadi misalnya saking marahnya, kamu ini kalau diajak nggak mau, saya lagi pengennya nggak mau, saya pulang-pulang, kamu nggak mau, demi Allah saya tidak akan menggaulimu 2 tahun, misalnya gitu. Nah, kalimat yang terucap itu ya kepada istrinya itu nanti ada pilihannya tuh.
lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang mengilak min nisaihim, dari apa tuh, dari istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhur. Tarabbusu, ia menahan diri, arba'ati ashhur, selama berapa Pak? 4 bulan. Dari mulai ini Pak, dari mulai menjatuhkan kalimat ilak tadi itu, 4 bulan kemudian inilah waktu, namanya waktu iddah. Waktu di mana laki-laki ini diharapkan untuk bisa memastikan yang keluar tadi itu, kalimat yang keluar itu maksudnya apa. Tidak mau menggauli itu maksudnya apa. Gitu Pak. Pilihannya apa? Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Fa'in fa'u, maka jika mereka kembali itu maksudnya apa? Kembali rujuk, kembali melanjutkan pernikahan. Fa'in fa'u, maka jika mereka kembali melanjutkan pernikahan, artinya rujuk, fa'innallaha ghafurur rahim. Berarti apa Pak? Orang yang bersumpah tidak mau menggauli istrinya, itu sudah dikategorikan apa? Talak. Nah, orang ketika talak itu baru sekali, maka talaknya namanya talak roj'i. Talak yang dia masih ada keinginan untuk rujuk. Rujuk itu apa Pak? Kembali merajut apa? Merajut pernikahan ini. Kembali lagi ke istrinya. Ya, batasannya kapan? Tarabbusu arba'ati ashhur. Batasannya 4 bulan. 4 bulan, Pak. 4 bulan. Jadi ini namanya masa iddah. Laki-laki ya tidak boleh apa namanya menunda-nunda lagi, karena sudah dikasih waktu berapa? 4 bulan. Si wanita juga begitu, selama 4 bulan ini ya tidak boleh menerima pinangan, nggak boleh. Menar-menar ke sono kemari, ya nggak boleh. Karena apa? Ibarat orang ini dalam masa apa Pak? Karantina. Masa karantina, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan gitu ya. Masanya masa-masa karantina. Nah, istilahnya dalam ilmu fikih namanya iddah. Namanya apa? Iddah. Makanya pilihannya ada 2. Kembali lagi, rujuk kembali, terus kemudian pilihan lagi, wa in azamut tolaqo, apabila mereka berazam itu apa? Berniat, maka apabila mereka berniat at-tolaqo, menjatuhkan talak, fa innallaha sami'un alim. Kalau dia berniat menjatuhkan talak nih, maka hukumnya bagaimana? Lihat istrinya, dia sedang haid atau tidak. Gitu Pak, sedang haid atau tidak. Kalau dia sedang haid, maka masa iddahnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi 3 kali suci atau 3 kali haid. Dipotong tadi apa? Pas waktu menjatuhkan kalimat sumpah tadi itu, apa namanya, ilak tadi itu. Ya, ada yang mengatakan terus kemudian ketika si istrinya itu pas diilak itu pas kemudian pas lagi hamil misalnya, maka masa iddahnya tidak 3 kali suci, 3 kali haid, tidak, akan tetapi sampailah lahir. Nah, ini harus kita ini paling tidak ngerti lah hukum-hukum dasar itu Pak. Jadi ketika ada orang, biasanya kalau menjatuhkan kalimat talak itu kan dia sedang apa? Sedang marah-marahnya. Nah, orang ini harus bisa meyakinkan, ketika saya sedang marah tadi itu, talak saya ini sah apa tidak? Gitu. Sah atau tidak? Makanya terus kemudian ada orang nanya ke orang Ustadz, saya mau nanya, ada teman saya. Bahasanya apa? Ada teman saya WA, ngemarah WA ke istrinya.
kamu saya ceraikan. Gitu. Bahasanya dengan langsung kamu saya ceraikan. Di WA. Permasalahannya nih, permasalahannya apa? Ternyata WA istrinya nggak aktif. Hukumnya gimana, Pak? Kalau langsung dibaca, istrinya dengar, udah pasti itu nggak bisa dibatalin lagi, udah terlanjur. Permasalahan ini HP-nya mati. Tentang satu. Tentang satu. Berarti kalimat ini apa? Kalimat ini dia apa? Dia nyangkut tuh di atas. Ya nyangkut, Pak, nyangkut. Gitu. Nyangkut. Padahal kan orang bercerai menggunakan tulisan itu kan boleh. Dan cerainya sah, Pak. Dan perceraian tidak wajib atau tidak harus disetujui oleh istri. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada istrinya. Sehingga apa? Semuanya nikah ya yang yang menerima ya laki-laki, talak juga yang menjatuhkan siapa? Yang laki-laki. Makanya ketika nyangkut tadi itu, begitu kling nyangkut dibaca, jatuh talaknya. Centang satu, Buru-buru udah dihapus, itu namanya belum berazam. Belum berazam. Nah, ini kaitannya tentang hukum. Ya, karena seperti ini pasti nanti dihukum dikaitkan dengan apa, Pak? Dikaitkan dengan hukum fikih, ya, udah pasti. Wa in azamut talaqa, apabila mereka berazam mentalak, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Itu kalau tadi kaitannya tentang orang mengucapkan suatu kalimat tertentu, tetapi pemahaman kalimat itu multitafsir. Ketika multitafsir begitu, maka pemahamannya harus dipastikan terlebih dahulu. Kecuali kalau kalimatnya itu sharih, Pak. Ngomong di depan istri sambil nunjuk-nunjuk, kamu saya talak ya. Nah, kalimat seperti itu disetujui atau tidak, dia berkehendak, berkeinginan atau tidak, jatuh, Pak, talaknya. Mulai detik itu juga posisi istrinya sedang masa karantina, masa iddah. Kalau suami ingin merujuk kembali, maka suami cukup datang kepada istri, Bu, mohon maaf tadi saya khilaf omongan saya tadi, tolong jangan saya pengen rujuk lagi. Istrinya ngomong, ya Pak, ayo kita mulai dari awal lagi. Selesai, Pak, jadi suami istri lagi. Dari nol. Gitu, Mas. Ngucapin talak gampang, rujuknya juga gampang. Talak satu, namanya talak roj'i namanya. Talak yang masih ada masa rujuknya. Yang jadi permasalahan itu kadang-kadang gini, Pak Ridho. Sudah jatuh talaknya, sudah pisah ranjang, orang lain sudah pada tahu kalau sudah cerai. Istrinya udah pulang ke rumah orang tuanya, anaknya keleleran, tetangga udah ngomongin. Tahu-tahu boncengan. Tahu-tahu udah boncengan aja nih. Fitnah tidak, Pak? Fitnah. Maka ketika terjadi seperti itu, rujuknya harus disaksikan oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau berita sudah kemana-mana, ketika masa iddah belum selesai, gitu ya, maka rujuknya harus ada saksi. Gitu. Ketika masa iddah sudah selesai, kok nggak ada rujuk, maka kalau ingin kembali, nikahnya diulang, akad nikahnya diulang. Walaupun roj'i. KUA? Nggak usah, kalau memang belum ada perubahan, nggak usah. Misalnya begini,
Ada orang, ya, ada orang talak. Ternyata istrinya yang ditalak itu sedang haid, misalnya. Berarti kan 3 kali haid lagi, baru selesai itu masa iddahnya. Taruhlah 3 bulan, misalnya. 3 bulan, masa haidnya selesai. Suami kok nggak ada kabar, ini rujuk apa enggak? Maka si wanita ini, setelah masa iddahnya sudah selesai, dia boleh menikah dengan orang lain. Boleh menikah dengan orang lain atau boleh menikah dengan suami yang pertama. Nah, kalau sudah akad nikah, bahasanya bukan rujuk lagi, nikahnya diperbarui. Nah, teknis pernikahan, rukun nikah harus dipenuhi. Apa itu rukun nikah? Pengantin perempuan, pengantin laki, wali dari perempuan, mahar, saksinya 2. Saksinya 2. Itu Pak. Mahar lagi. Ya, sama ijab kabul lagi. Selesai masa iddah, ya. Loh, kalau KUA itu pencatatan aja, Pak. Wali orang tua. Orang tua perempuan. Orang tua perempuan nggak ada. Orang tua perempuan nggak ada, berarti kakak laki-lakinya. Iya, dari perempuan itu punya kakak laki-laki. Nggak boleh harus laki. Kalau nggak ada, baru nanti ke kiri, ke kanan ke kiri, mungkin Pak D-nya atau Pak L-nya. Kalau tidak ada, baru nanti ke wali hakim. Kalau tidak ada walinya, itu namanya nikah ulang. Dan maksudnya itu kan kalau yang muda-muda, kalau sudah berumur lansia itu hukum. Maksudnya lansia bagaimana? Orang tua udah nggak ada. Ya lansia itu udah talak udah. Saudara hadis, wali hakim tadi. Iya, solusinya adalah wali hakim. Wali hakim itu siapa? KUA. Solusinya adalah wali KUA. Ada kemarin saya baca berita itu menikah dengan wali hakim, tapi ayahnya ada. Itu punya apa? Agama, satu agama. Iya, agama. Kemarin pernikahan. Ini itu bapaknya non muslim, Bapaknya si Pak perempuan non muslim. Ya, jadi yang menghalangi seseorang untuk tidak boleh menjadi wali itu adalah faktor agama. Jadi kalau dia non-muslim, maka tidak boleh menjadi wali. Maka kewaliannya turun kepada anaknya. Sifa punya kakak muslim enggak? Kalau tidak punya, baru nanti wali hakim. Jangan hakim garis. Ada juga wali yang disepakati oleh mempelai itu wali apa namanya? Oh, itu namanya akadnya akad muwakalah, akad mewakilkan. Terakhir itu kan wali hakim. Nah, Tapi ada juga wali yang ditunjuk oleh mempelai calon mempelainya. Laki-laki dan wanita menuju misalnya dia udah bapak sebagai wali saya. oh mungkin bahasanya bukan wali, tetapi hanya mengakadkan enggak? Wali hakim. Ya, kayak wali apa ya? Dia hanya fungsinya hanya mengakadkan saja. Misalnya begini, kayak saya nih dulu waktu nikah, mertua saya, bapak saya masih ada, itu. Tetapi yang mengakadkan saya siapa? Kiai saya. Karena apa? Bapak saya mewakilkan, bahasanya gitu. Bapak saya akad nih ke Pak Kiai. Pak Kiai, tolong akadkan anak saya. Itu. Ya, masih hidup. Dan ada. Terus kemudian Pak Yai ketika mengakadkan saya, misalnya angkah tuka wazawaztuka bimahtubataka misalnya ini namanya ini alladzi waqalani.
yang telah mewakilkan kepadaku. Itu. Kalau bahasa Indonesia ya, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan ini binti ini yang telah mewakilkannya kepadaku dibayar tunai. Kalau kayak gitu namanya apa? Itu namanya akad muwakkalah. Akad muwakkalah. Jadi akadnya itu diwakilkan kepada orang lain. Itu biasa terjadi kalau misalnya wali si perempuan ini dia nggak bisa berkata-kata. Mau ya terharu, pingsan, macam-macam lah kegiatan peristiwanya itu. Ya, anak perempuan satu-satunya, ya kan, baru lulus kuliah, udah langsung nikah aja gitu kan. Nah, akhirnya terus dia terharu, mau ngomong nggak bisa, gitu. Ya, kemarin saya nikahkan dengan anak kambing saya. Iya. Lagi gugupnya ya. Iya. Iya. Mending kayak gitu. Iya. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Terus kalau ada hubungan darah, kenapa nggak dari misalnya kakaknya nggak mau? Jauh. Iya, pastinya sebelum menggunakan wali hakim, persyaratan-persyaratan harus dipenuhi, Pak. Nggak sembarangan orang wali hakim itu. Nggak sembarangan juga seseorang bisa menentukan ini wali saya, nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang Arab, tahu-tahu datang ke puncak, mau nikahin sama orang puncak. Ya udah, Pak Ustadz aja yang jadi walinya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Ya wali itu berdasarkan pertama memang nasab, yang kedua karena pemerintah. Perintah namanya hakim. Wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertugas sebagai wali nikah ketika wali nasab, wali hakim tidak ada. Jadi kesepakatan itu ada juga. Soalnya saya pernah mengalami pengalaman langsung. Jadi yang wali di sini itu bagus. Saya diminta oleh mempelai itu sebagai wali pernikahan mereka. Ya mungkin bisa saja alasannya mungkin begini Pak. Alternatif ketiga itu ketika orang tuanya non-muslim. Ternyata hakimnya, pejabat KUA-nya juga non-muslim misalnya. Kan bisa aja kan KUA itu tidak harus orang Islam kan. Enggak, maksudnya kan orang yang menjadi karena Bimas kan ada Bimas Islam, Bimas Kristen dan segala. Nah KUA itu kan di bawah Bimas Islam loh Pak, gitu. Karena sini mayoritas Islam. Nah masalahnya ini kan di lingkungan mungkin bisa aja terjadi, mungkin di lingkungan di situ semuanya non Muslim, 100% non Muslim, gitu. Kan bisa aja, hakimnya nggak ada, wali hakimnya nggak ada. Nah itu mungkin bisa. Tetapi ya itu tadi agak sedikit takutnya itu dijadikan apa Pak? Dijadikan suatu penghalalan ketika wali hakim itu masih ada gitu. Nggak ada. Mungkin begitu saya bawa alam. Karena apa? Jangan sampai niat baik orang ingin menikah itu terhalangi hanya gara-gara nggak ada wali itu. Talak tadi bisa dijelaskan lebih banyak lagi dong. Itu ada talak 1, talak 2, talak 3. Oh ya. Maksudnya kalau dua itu ketika yang sudah tadi itu terucap kan mereka kumpul lagi, terus dia ucap lagi, apa itu langsung talak 2 atau balik lagi talak 1? Oh iya, nanti urutannya talak begini. Pertama talak itu dibagi jadi 2, namanya talak roj'i sama talak bain. Ya, ba'iun. Jadi talak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya talak roj'i.
Ya, roja'i. Yang kedua talak ba'in. Ya, ba'in. Roja'i sama ba'in. Gampangannya kalau roja'i, talak yang memperbolehkan rujuk. Gitu ya Pak. Talak yang memperbolehkan apa? Rujuk. Nah, talak yang memperbolehkan rujuk itu kalau di Quran bunyinya at-tolaku marrotani, talak 2, 1 dan 2. Jadi talak itu dibatasi sampai 3, Pak. Talak pertama berarti roja'i. Talak kedua berarti apa? Roja'i. Maksudnya talak 1 dan 2 ini di wanita yang sama ya Pak. Ini hukum ini berlaku bagi satu wanita. Satu istri, ya. Jadi misalnya ada orang mentalak istrinya, baru sekali kamu saya talak. Ini namanya talak apa? Roja'i, talak roja'i, talak roja'i. Terus kemudian masih dalam masa iddah dia apa? Dia rujuk. Kemudian bertengkar lagi, ditalak lagi, namanya talak 2. Ini talak 2. Ini pendapat pertama ya Pak. Nah, fungsinya sama dengan talak 1, boleh rujuk. Begitu ya, sebelum masa iddah selesai, kemudian dia apa? Akhirnya rukun lagi, rujuk lagi. Begitu rujuk, berantem lagi. Setelah berantem, ditalak lagi, kamu saya cerai, kamu saya talak. Ini namanya talak 3. Nah, talak 3 ini namanya talak yang kedua ini, talak ba'in namanya. Ya, nah talak ba'in ini sudah tidak boleh rujuk. Udah nggak boleh Pak. Masa iddah selesai, si wanita ini kan masa iddah selesai ini, masa iddah hanya memastikan untuk apa Pak? Memastikan untuk kandungan itu tidak ada janinnya. Iya kan? Nggak ada. Nah, setelah masa iddahnya selesai, masa iddah, maka si wanita ini tidak diperbolehkan menikah dengan suami yang pertama. Nggak boleh Pak. Ya, kan kalau talak 1 dan 2, misalnya dia nggak rujuk, tapi nikah ulang, tadi kan masih boleh. Tapi kalau sudah talak 3, udah nggak boleh. Kalau masa iddah pun nggak boleh. Masa iddah malah nggak boleh ada pernikahan, kan? Nggak boleh. Jadi, ketika sudah talak 3, si wanita ini, si istri ini tidak boleh menikah dengan suami yang pertama. Talak 3 itu nggak perlu menunggu masa iddah lagi, langsung. Tetap masa iddah, cuman dalam masa iddah ini tidak boleh ada kata rujuk. Itu yang membedakan, Pak. Udah gampangnya gini, lo repot ini kayaknya nih. Jelasin ini repot ini. Ya. Iya, nanti kalau saya tanya mana teleponnya, mana nomor HP-nya, mau saya telepon orangnya. Ya itu saya Pak Ustaz. Gitu. Gitu. Jadi misalnya gini. Ini laki-lakinya. Misalnya laki-laki. Dia terus kemudian mentalak istrinya ini. Nah, talak 1 berarti apa Pak? Boleh rujuk, ya. Kemudian talak 2 berarti masih boleh apa? Masih boleh rujuk. Nah, ya selama masa iddah, nanti saya jelaskan masa iddahnya itu berapa waktunya, kapan, berapa lama. Nah, tergantung si perempuan ini dalam kondisi apa dia sedang ditalak itu. Kan dalam kondisi sehat berarti talaknya 3 kali suci. Dalam kondisi hamil berarti apa Pak? Talaknya sampai melahirkan. Ditalak mati, ditinggal mati. Apa? 40 hari maksudnya apa? Nggak ada masa iddah 40 hari. 4 bulan. 4 bulan itu
bagi sumpah ilak tadi itu. Yang orang yang iya, bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli siapa? Istrinya. Itu masa iddahnya 4 bulan. Ya tergantung tadi kan, ada pilihannya ada 2. Kalau dia mau rujuk, mau kembali, ya tinggal rujuk. Kalau dia bertalak berarti jatuh talaknya talak 1. Kalau sudah talak 1 berarti masuknya kategori yang ini nanti, masuk ke itu kan gitu Pak. Itu. Sampai mana tadi? Misalnya talak 3. Nah, yang ini talak 3 nih, sudah talak 3. Nah, talak 3 ini, si perempuan ini tidak boleh menikah dengan si laki-laki ini. Nggak boleh. Dia harus menikah dengan siapa? Orang lain. Nah, menikah. Dia menikah, ini dinikahi. Kalau sudah dinikahi oleh orang lain, ya, orang lain, maka si orang lain ini posisinya menjadi roj'i. Kalau dia misalnya mentalak istrinya, maka istrinya posisinya berubah menjadi apa Pak? Talak yang roj'i dari suami yang kedua. Yang kedua. Gitu. Suami yang pertama boleh nikah nggak dengan ini ketika sudah ditalak? Boleh. Kan makanya apa? Syaratnya si laki-laki pertama ini menikahi lagi istrinya apabila istrinya sudah pernah menikah dengan orang lain dan sudah dicerai oleh orang lain itu, masa iddahnya sudah habis, baru boleh nikah. Ya. Ini si perempuan ini punya 2 opsi ya. Bisa nikah lagi dengan suami pertama, atau dengan suami kedua. Kalau suami kedua, berarti kan posisinya rujuk, posisi talak rujuk. Iya kan? Berarti ketika ditalak pertama oleh suami kedua, masa iddahnya udah habis, ya kan? Ketika masa iddah sudah habis, berarti wanita ini punya 2 pilihan. Mau nikah dengan siapa? Dengan malah 3 pilihannya. Menikah dengan suami yang pertama, boleh. Menikah dengan suami kedua, boleh. Menikah dengan orang lain yang bukan 1 2 itu, boleh. Tapi masalahnya dalam ini, fakta yang terjadi ini terkendala dengan proses administrasi dan KUA. Jadi kalau untuk yang 3, secara tepat kenyataan kita sebenarnya sudah tahap 3 kan, yaitu tadi mengalami 1 2 3 dalam masa iddah masing-masing. Tetapi dia belum dapat surat secara resmi bahwa dia kondisinya memang sudah tepat tahap 3 karena terkendala dengan KUA itu gimana? Ya, memang begini Pak. Yang kita bicarakan ini adalah ditinjau dari sisi syariat dulu. Ya, adapun tentang KUA ditinjaunya dari sisi administrasi negara. Jadi nanti prosesnya begitu Pak. Tapi ya begini, ketika proses negara ini sudah menjadi ketentuan bersama, maka sebaiknya ya memang itu tadi. Ini kan posisi ayat ini kan sedang membicarakan walaupun tanpa KUA pun sistem ini sudah berjalan. Gitu Pak. Walaupun belum secara resmi dari KUA dan surat bahwa dia itu sudah janda, sudah tahu. Ya. Itu cuma sudah bisa nikmati secara syariat, iya. Secara syariat, iya. Itu kan bagi orang-orang yang begini kan Pak. Bagi misalnya ada pensiunan, dia diancam tuh. Kalau kamu nikah dengan orang lain, maka pensiunmu akan dicabut. Apa ya? Ada ya, misalnya guru 60 tahun pensiun. Baru pensiun tuh suaminya meninggal. Misalnya, berarti kan dia dapat apa tuh Pak? Misalnya tuh dapat uang pensiunan lah, misalnya begitu. Nah, ini kalau misalnya di aturan, ini ibu ini apa ya? Dia pensiunnya akan dicabut kalau dia sudah nikah lagi dengan orang lain. Nah, itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan atas dasar pernikahan di bawah KUA. Kan yang dibahas kan sedang membahas apa Pak? Ini bahas hitam di atas putih kan?
Iya kan? Nah, supaya dapat pensiun, dapat suami, gimana caranya? Ya udah itu tadi dijalanin tuh. Wah, beda. Pasangan. Ini diajarin Pak, adik kami lagi diajarin. Meninggal aja bisa ditutup-tutupi. Gitu, makanya surat apa nikahnya nggak diurus, makanya tetap yang Itu berarti kalau kondisi yang tadi itu yang terakhir ya, berarti si wanita itu ada 3 opsi. Menurut dia ke suami yang kedua, berarti rujuk tanpa akad nikah. Kalau ke suami kedua, setelah masa iddah tetap nikah diulang, Pak. Iya, berarti kan gini, ketika dalam masa iddah, dia opsinya cuma satu, rujuk dengan suami kedua. Masa iddah, gitu ya Pak. Ketika masa iddah sudah habis, opsinya berubah menjadi 3, menikah dengan suami pertama, atau menikah dengan suami yang kedua, atau menikah dengan orang lain sekalian. Gitu. Hah? Semuanya dengan akad nikah. Ya, akad nikah tadi rukunnya harus ada mahar, harus ada saksi, harus ada wali. Kalau sekarang mungkin persyaratan rukun nikah harus ditambah, harus dicatatkan tadi itu. Tadi yang juga talak nikah tadi Pak Ustaz, sebelum dia nikah dengan wanitanya dengan orang lain kan belum nggak bisa balik lagi ke suami utamanya. Ya. Ya gitu ya. Jadi persyaratannya apabila suami pertama mau menikah dengan istrinya tadi, persyaratannya adalah si wanita itu sudah pernah digauli oleh suami yang kedua. Kalau belum pernah digauli, nggak boleh Pak. Nggak boleh menikah dengan opsinya jadi 2. Misalnya begini, si wanita menikah dengan orang kedua, suami kedua, ya kan ya. Terus kemudian baru dinikah langsung ditalak, belum diapa-apain sama orang kedua, maka si wanita ini boleh menikahnya, misalnya masa iddah selesai, nikahnya hanya opsinya 2, mau menikah dengan suami yang kedua atau menikah dengan orang lain, bukan suami pertama. Ini syaratnya apa? Laki-laki pertama boleh menikahi yang setelah ditalak bain tadi, talak 3 tadi, syaratnya kalau menurut Imam Syafi'i harus pernah digauli. Bukan cuma sandiwara, kamu nikahin istri saya, nanti habis itu tolong ceraikan, kasih duit 5 miliar misalnya gitu. Nah ini gini Pak Ustadz, ini kan tadi Ini seru ini. yang ketiga itu kan bertengkar gitu ya. Yang tadi kan intinya contoh kasusnya bertengkar, Ya. 1 bertengkar, 2 bertengkar, 3 bertengkar. Ini saking ininya dia itu yang ketiga tuh terlepas dalam konteksnya bercanda. Ya. Nah bercanda itu kan katanya kalau bercanda tuh tetap juga sudah jatuh talaknya ya. Nah dia tuh jangan sampai jangan sampai jadi gitu. Iya. Nah kalau misalnya itu jadi berarti kan itu dia harus melewati fase dia harus menikah lagi dengan orang lain kan. Kalau yang ketiga. Iya. Yang ketiga ini ya. konteksnya bercanda ini. Bercanda. Kalau konteks bercanda itu kaitannya tentang lagwi, niatnya apa? Lagwi tadi Pak. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum tadi itu. Konteksnya adalah ketika orang mengucapkan kalimat talak tapi tidak menggunakan kalimat talak, mungkin bercanda, misalnya ngomong, wah kalau ini gue cerai nih, wah, bercanda gitu kan. Dia baru nyadar, loh kok tadi saya ngomong cerai, itu maksudnya apa? Nah itu harus diyakinkan, itu diniatkan tidak menceraikan atau diniatkan menceraikan. Kalau diniatkan menceraikan serta otomatis jatuh Pak talaknya. Ketika dia tidak meniatkan untuk menceraikan, maka ya tidak. Berarti dia nanya sama diri sendiri. Iya tadi itu. Ketika kalimatnya nggak jelas loh Pak, ketika kalimatnya nggak jelas terus dia sedang bercanda-canda mungkin begitu. Jadi kalau istrinya mempermasalahkan itu, Ya makan malah jadi.
Nah, akhirnya kan menjadi talak bain karena sudah pernah dua kali cerai. Kalau sudah pernah dua kali cerai, berarti otomatis talaknya talak bain. Nah, talak bain itulah yang sudah tidak termaafkan. Karena apa? Yaitu tadi harus melalui proses pernikahan dan itu waktunya bisa setahun lebih, Pak. Kenapa? Cerai, bain nih, bain. Terus 4 bulan iddah, ya kan? 4 bulan iddah. 3 kali suci itu kan 3 bulan setengahan nih, Pak. Masa iddah. Masa iddahnya selesai. Dia menikah. Digauli, kemudian cerai, masa iddah lagi. 3 kali suci lagi. Ya kan? 3 kali suci lagi. Setelah itu baru dia masa iddahnya habis, baru boleh kembali ke satu. Itu prosesnya hampir setahun loh, Pak. Nah, kalau ternyata hamil lebih repot lagi tuh. Begitu lama yang kedua dicerai, nggak taunya hamil, lebih lama lagi. Ya, jadi nyesel lah, makan. Lakinya, kalau laki mah masa iddah mau enggak mau boleh aja, Pak. Kalau laki-laki nggak ada masa iddah. Mau belum dicerai aja boleh nikah lagi, benar nggak? Iya kan? Yang laki kan nggak ada. Bicara iddah itu hanya untuk perempuan. Nah, itu kalau pendapatnya, kalau tidak salah Imam Malik. Jadi kalau ngomong begini, kamu saya talak 3, talak. Nah, itu ada yang mengatakan itu langsung bain. Gitu. Kalau Imam Syafi'i enggak, talak, rujuk, talak, baru 3. Nah, itu ada yang mengartikan itu talaknya adalah talak bain. Gitu. Ya, talak atau ya tadi, kamu langsung saya talak 3 sekaligus. Nah, itu ditalaknya talak 3 langsung. Bain langsung. Ya. Gitu. Jadi si suami ini punya 3 peluru ya, 3 peluru apa saja tuh? Ya, 3 peluru itu yang 2 peluru itu Roj'i, yang 1 peluru itu bain, betul. Ya, jadi talak itu batasannya cuma 3 kali. Nah, termasuk di antara akad yang mudah itu ya akad pernikahan sama akad talak. Rujuk pun harus 2 bulan nikah. Artinya kalau suami mengajar rujuk, istri nggak mau, ya nggak jadi. Rujuk itu sebetulnya gini, Pak. Kalimat gini, kan namanya itu kan akad bil ma'ruf. Jadi ketika laki-laki mengucapkan rojak tuki, aku rujuk padamu, terus istrinya ngomong qabiltu, itu sudah selesai udah. nggak perlu ada saksi. Ya itu tadi saksi hanya diperbolehkan ya diharuskan ketika sudah apa, Pak? Sudah Menyebar. sebenarnya tanpa saksi itu nggak apa-apa. Ya nggak mau rujuk ya harus mau. Kalau nggak mau rujuk, pokoknya dibujuk dulu, yang penting mau dulu. Soalnya apa? Bahasanya itu adalah dengan bahasa yang ini. Mana tadi ya? Kalau wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna fi dzalika in aratu islaha. Suami itu lebih mempunyai hak untuk kembali rujuk atau tidak. Yang penting islaha, in aratu islaha. Yang penting islaha, Pak. Berarti kalau nggak mau rujuk berarti apa? Berarti apa? Dia belum islah. Pokoknya bagaimana caranya supaya islah dulu. Ya. Masa idah, dia rujuk.
Ya, selama belum ada kalimat aku terima rujukmu, ya belum rujuk namanya. Kan itu akad, Pak. Rujuk. Walaupun di roji itu Iya. masa idahnya udah lewat, nanti udah Kalau masa idahnya udah lewat kan sudah nggak boleh rujuk, tapi harus nikah. Nah, namanya nikah, talak itu adalah akad. Harus ada yang ijab, harus ada yang qabul. Gitu, Pak. Seperti akad nikah itu kan ada yang ngomong aku nikahkan. Itu berarti ijab, menyerahkan. Qabil tuh berarti qabulnya. Nah, orang rujuk juga sama. Akadnya apa? Aku rujuk padamu, qabulnya apa? Aku terima rujukmu. Kalau bahasa Arabnya berarti rojak tuki, terus kemudian si wanitanya ngomong qabil tu. Jadi harus ada syaratnya, nggak bisa terus kemudian mentang-mentang suaminya pengen rujuk, terus nggak mau apa ya, gimana istrinya masih ini, nggak bisa. Karena itu ijab qabul. Ya, ijab qabul. Adapun saksi, ya tadi yang saya bilang, kadang-kadang ada permasalahan orang talak itu baru sehari talak, hari keduanya langsung rujuk juga ada. Sebelum orang tuanya, anaknya tahu. Yang roji itu masa idahnya berapa? Nah, 4 bulan. masa idah tergantung kondisi istrinya. Kalau istrinya sedang haid, maka 3 kali. Nah, bahasanya kalau di dalam ayat ini dibilang adalah salah sata kuru'in. 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini udah saya kasih. Kuru itu 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau sedang masa haid. Kalau yang ditalak itu sedang mengandung, hamil, maka sampai lahir anaknya. Kalau tidak dalam ini, hamil atau tidak dalam haid. Tidak dalam keadaan tidak haid, tidak hamil. Maka posisinya ini. Kan kuruk ini bisa bermakna haid, bisa bermakna suci, Pak. Pokoknya selain hamil, dikategorikan ini. Orang yang ditalak itu masa iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci itu berarti umumnya apa? 3 kali bulan, 3 bulan. Itu. Nah, itu. Kalau ditalak meninggal, karena mati itu termasuk talak, Pak. Jadi suaminya meninggal. Nah, orang yang mati itu termasuk kategori talak. Maka talak itu ada 3. Jatuhnya talak itu sebab karena ucapan atau perbuatan. Yang kedua karena bercerainya itu karena agama. Dia pindah agama. Yang ketiga karena mati. Gitu, Pak. Kalau pindah agama secara otomatis talaknya apa? Jadi secara otomatis bercerai. Nggak ada idah lagi. Hah? Nggak ada idah lagi. Nggak ada, kan dia nggak, kan laki-lakinya secara otomatis menjatuhkan talak. Ya paling ya dikasih masa idah ya 3 bulan tadi itu. Mati beda lagi. Kalau mati suaminya meninggal nih, suaminya meninggal. Dari mulai hari H meninggal itu sampai kapan? 4 bulan 10 hari. Nggak pakai haid, nggak pakai suci, nggak pakai melahirkan, nggak. 4 bulan 10 hari. Itu kalau yang meninggal nggak jelas ada ini. Kalau yang tidak agama tadi masa idahnya perempuan berapa? Masa idahnya nanti disamakan wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusina salasata quru. Dalam kondisi apa dia ditinggal mati? Yang dalam tinggal yang suaminya pindah agama itu. Gitu. Ketika dia masa hamil ya sampai melahirkan. Pokoknya disamakan dengan apa, Pak? Disamakan dengan seorang suami yang menjatuhkan talaknya. Dalam keadaan suci ya 3 kali apa? 3 kali suci. Kalau dalam keadaan haid ya 3 kali apa? Haid. Atau mungkin bisa dibalik. Dia ke dalam keadaan haid berarti 3 kali suci. Nggak apa-apa, karena memang salah satu kuruk itu termasuk kalimat yang mustarok, yang memang mempunyai makna 2. Ini karena perceraian itu tidak hanya sekedar hanya kata-kata talak, tapi karena apa, Pak?
Karena si laki-lakinya ini bisa saja dia berpindah agama. Yang kedua karena apa? Karena ditinggal mati. Kayak mati. Tadi dulu, misalnya baru tahun 1, gitu ya. Terus masa iddahnya udah lewat, dia kan harus Nikah. nikah kan. Tapi kalau si perempuan ini akan nikah dengan laki-laki lain boleh. Masa iddahnya udah selesai kan? Masa iddah udah selesai. Boleh. Menikah dengan orang lain boleh. Baru talak 1 boleh. Boleh. Jadi ketika talak roji'i, maka ketika masih dalam masa iddah, pilihannya cuma 1, rujuk dengan suami pertama. Pilihannya 1. Ketika masa iddah sudah terlewatkan, sudah selesai, pilihannya berapa, Pak? 2. Pilihannya 2, yaitu kembali menikah. Kembali maksudnya menikah dengan laki-laki, dengan suami pertama, atau menikah dengan laki-laki lain. Tapi syaratnya nikah di masa iddah yang sudah habis, sudah selesai. Iya. Ini saya itu pernah ngajak. Kalau lakinya belum mau nyerah ya nggak bisa. Gimana tuh? Bisa masa ikannya nggak lewat, tapi lakinya nggak nyerah. Nggak nyerah. Kan dia udah Nah, maksudnya kalau ini kita di KUA kan gitu. Ada buktinya nggak kalau ini? Ya, jadi kalau di KUA, di administrasi kita itu yang bisa menggagalkan akad pernikahan atau itu pertama karena si suami datang ke KUA, saya sudah mentalak istri saya, terus diputuskan oleh hakim. Ya kan, Pak ya? Secara otomatis nanti KUA menerbitkan apa? Menerbitkan surat apa? Surat perceraian. Yang kedua, dengan cara khulu'. Khulu' itu apa? Seorang wanita yang menggugat cerai. Menggugat cerai suaminya. Suaminya nggak mau menceraikan, Pak. Nggak mau menceraikan, tapi istrinya gugat. Istrinya gugat. Akhirnya diputuskan oleh hakim, kalian bercerai. Walaupun suami tidak ngomong cerai. Itu sah. Yang ketiga, tidak ada kalimat cerai, tapi perceraian ini disebabkan oleh janji yang pernah diucapkan oleh laki-laki. Misalnya, namanya sighah ta'liq. Sighah ta'liq biasanya diucapkan itu setelah akad. Saya berjanji akan, nah itu kan, apabila saya meninggalkan istri saya dan tidak memberi nafkah selama misalnya 3 bulan berturut-turut, kemudian istri saya mengadukan kepada pengadilan agama dengan membawa uang iwat 10.000 sebagai pengganti, maka jatuhlah talak saya, misalnya gitu. Nah, si suami nggak tahu di mana, dia juga nggak pernah menjatuhkan talak, kewajiban nggak pernah dijalankan, gitu ya Pak, nggak pernah dijalankan. Si istrinya pengen jelas posisinya dia ini sebagai apa. Akhirnya dia datang ke KUA. Dia nggak khulu', Pak, nggak pengen bercerai juga, cuman mempertanyakan, Pak, saya ini menikah dengan si A, suami saya ini katanya merantau ke Malaysia, sampai per hari ini saya hitung sudah 2 tahun saya tidak dinafkahi. Gitu. Akhirnya pengadilan memutuskan bercerai. Gitu, Pak. Bisa. Kalau yang itu, ini yang kedua tadi, menggugat sebanyak apa istilahnya istri walaupun menggugat sejuta kali. Tapi kalau suami itu tidak menceraikan atau tidak, dia itu gini, penggugatan perceraian kan wanita diperbolehkan gugat cerai itu kan apabila ya, banyak alasan ya Pak. Kalau yang ketiga tadi kan suami tidak ada kabarnya, juga nggak menceraikan, nggak ngasih nafkah gitu ya, maka si istri mempertanyakan, datang ke pengadilan, Pak, saya pengen nikah lagi nih, tapi suami saya nggak jelas ada di mana, tolong terbitkan apa?
terbitkan surat perceraian karena saya mau menikah. Loh, suamimu kemana? Kan ditanya-tanya kan Pak ya, oleh Bimas itu kan. Akhirnya ditanya-tanya, oh suaminya nggak bisa dihubungin lagi dan segala macam. Ya. Kalau itu kan saat ini ya kondisi. Nah. Tapi kalau kayak waktu zaman dulu yang kegiatannya tuh media sosial nggak ada, kantor KUA aja juga belum tahu gimana gitu kan. Dia pergi berlayar gitu, terus tahu dia pulang, kok udah sama si ini. Anaknya udah 2. Nah, ini hukumnya ini gimana sih maksudnya? Iya emang. Si wanita si istri ini dia udah bertahun-tahun ditinggal, terus dia udah menikah lagi dengan orang lain, gimana nih untuk anak lagi? Iya, ya itu tadi Pak, kan setelah kan orang gini kan ada namanya dalam hukum fikih itu agak segot taklik, ada ya, jadi dia sudah berjanji tuh, sudah janji. Biasanya di buku akad nikah, buku nikah itu ada. Ya, apabila saya ini. Ketika itu sudah terpenuhi, maka si istri itu boleh, Pak. Boleh, secara otomatis boleh mengadukan perceraian. Ngadu, Pak. Gitu. Penghulu lah ya. Ya, pasti ke penghulu karena surat itu kan gampangannya datang ke KUA itu untuk membatalkan surat nikah ini. Ya, Pak ya, membatalkan surat nikah supaya diterbitkan surat perceraian yang mana surat perceraian ini digunakan untuk persyaratan mau nikah lagi. Karena prinsipnya wanita tidak boleh andri kan, tidak boleh poliandri. Itu. Kalau yang kasus itu masih gampang lah ya. Proses nikahnya jelas dan dilakukan di kota. Yang kedua yang menggugat itu. Gugat. Iya. Nah, ketika misalnya gini, udah dinafkahi sebulan 10 juta. Ya. Pengennya si wanita pengen dinafkahi sebulan itu 20 juta. Itu pengennya. Ini kan masalah keinginan. Akhirnya si wanita ini menggugat cerai. Suaminya juga taat agama, yang ngasih nafkah lahir dan batin. Pokoknya masih menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka si perempuan ini dicap seburuk-buruknya wanita itu adalah yang khulu', yang menggugat cerai suaminya. Kalau yang suaminya dia nggak mau dimadu lah, saya nggak kayak itu. Ya, ya. Nah, yang seperti itu, ketika suami tidak mau menjatuhkan talak, maka cukup dengan diketok palu oleh hakim bahwa perceraian ini dikabulkan. Karena nggak ada titik temu. Ya, jadi misalnya si laki-laki ini karena sudah menikah siri dengan wanita lain, istri yang pertama nggak terima dimadu, akhirnya terus menggugat cerai. Nah, permasalahannya kan bukan karena tidak dinafkahi, tapi karena ada ingkaran janji dan sebagainya. Maka yang berhak memutuskan adalah hakim. Walaupun si suami tidak ngomong kamu saya talak, tapi kalau hakim sudah apa Pak? Sudah mengetok palu bahwa pernikahan ini harus selesai, ya selesai. Itu karena apa? Karena ada gugatan tadi. Khulu' namanya. Ini suami sudah nikah nggak ketahuan dia. Ya. Tapi kalau yang selingkuh tuh ketahuan istrinya menggugat itu. Gimana? Ya sebenarnya posisinya sama. Bahkan suaminya taat sekalipun. Misalnya gini. Pas lagi suaminya baik banget orangnya. Begitu ini orangnya malas nganggur misalnya begitu ya. Akhirnya karena istrinya tidak sabar gugat cerai. Kan sebenarnya gugat cerai itu memang sesuatu yang diperbolehkan bagi istri untuk meminta dicerai. Itu boleh, Pak. Walaupun itu adalah seburuk-buruk wanita. Seburuk-buruk istri adalah istri yang minta cerai. Itu. Karena makanya begini, setiap anggota Bimas Islam yang di KUA itu, penyuluh-penyuluh lah bahasanya itu, penyuluh-penyuluh itu harus bisa memberikan nasihat gimana supaya itu nggak harus rujuk, tetapi harus bil ma'ruf.
Kalau misalnya kamu rujuk ya harus lebih baik hidupmu. Kalau misalnya kamu pisah juga jangan lupa anak-anakmu. Jadi nanti akan diingatkan, masih ingat nggak dulu makan bareng? Iya, makanya itu sebelum masuk dalam tahap perceraian, tahap pengadilan, itu pasti penyuluh agama itu sudah ngasih ngasih nasihat-nasihat, Pak. Tapi yang ada itu pengacara, Pak Ustaz. Ya, kalau pengacara itu hukumnya nanti beda lagi, Pak. Beda karena apa? Itu hukumnya itu berwakil tadi, mewakilkan urusannya kepada orang lain. Itu nanti adanya di ayat 282 kalau nggak salah itu. Surat Al-Baqarah. Ya, itu bisa jadi orang menjadi jumawa ya, jadi sombong. Merasa mampu. Berarti yang mau kategori yang buruk itu yang seburuk-buruknya yang masuk neraka. Ya, wanita yang menggugat atau meminta dicerai oleh suaminya, apalagi hanya gara-gara nafkahnya kurang gitu ya, materi kurang itu. Ya. karena ketemu mungkin rumput tetangga lebih hijau ya, Pak. Sampai 227 ya, Pak ya. 227. Insyaallah nanti cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Bagi orang yang mengilah istrinya, harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan sungguh
telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?